بسم الله الرحمن الرحيم قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. آيات الله حمتني، غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي. آيات الله حمتني، غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi thayyibin thahirin wa ashabil mayaminal muntajabin. Pembahasan tentang irfan amali, kita akan membahas tentang hal dan makam suluk. Dari keseluruhan isi buku ini pada dasarnya yang kebanyakan dibahas dua hal ini, yaitu pembahasan makam dan hal. Pembahasan makam di sini ada 10 makam dibahas dan dimulai pembahasan tentang yaqazah. Di sini kita tidak masukkan yaqzah sebagai makam. Yaqzah itu artinya kesadaran, yakni yaksa. Misalnya seseorang tertidur kemudian terbangun, dia disebut yaksa, yakni bangun, terbangun. Nah, di sini yaksa tidak dimasukkan sebagai makam, tapi awal daripada kesadaran untuk melakukan sair suluk. Tapi yang dimasukkan sebagai makam awal di dalam pembahasan ini yaitu makam taubah. Nah, nanti kita akan membahas makam taubah secara detail, secara rinci. Ada juga yang disebut hal. Nah, kalau tadi makam itu di sini ada 10 makam dibahas, ditambah dengan yaksa sebagai pendahuluan, ya. Dan nanti kita akan membahas hal itu ada 9 hal di sini yang akan dibahas. Kalau seperti makam tadi ada kita sebut makam taubah, makam syukur, makam sabar, makam fakir, ya, makam raja, makam khauf. Ya, itu semua masuk kategori makam. Tapi kalau hal ada pembahasan seperti makam mahabbah, cinta, makam syauq, makam rindu, kemudian makam ada disebut qabz, makam bast, ada disebut makam tawakal, ya, hal ya. Tawakal itu masuk, tawakal masuk di dalam makam. Ada yang disebut dengan qurb, ya. Qurb itu masuk pembahasan hal, dan ridho masuk pada makam. Kalau hal ittisal, ya. Jadi ada beberapa pembahasan hal dan makam. Nah, pertama tentunya kita mesti mengetahui apa yang kita maksudkan hal dan makam. Salah satu permasalahan inti yang dibahas dalam irfan amali adalah kondisi-kondisi atau ahwal. Jadi hal itu kondisi, bisa diterjemahkan secara letter-let. Hal itu adalah kondisi, jamaknya adalah ahwal. Dan makam-makam, ya, tentu makam sendiri diterjemahkan adalah kedudukan, ya, yang salik harus lewati dan capai. Karena itu ilmu ini bertugas menjelaskan perjalanan yang mesti dilewati seorang salik untuk mencapai makrifat dan derajat irfani. Dalam artian menjelaskan sair suluk
dalam menempuh makam-makam yang harus dilewati untuk sampai kepada fana. Jadi ada istilahnya fana dan baka dalam fana. Jadi perjalanan manusia menuju Tuhan ada yang disebut dengan al-asfar al-arba'ah. Jadi ada 4 perjalanan. Pertama, perjalanan manusia menuju Tuhan atau perjalanan makhluk menuju Khalik. Nah, ketika ia fana ini yang awal sampainya dia pada Khalik. Jadi ada juga nanti dibahas istilah fana di hal, ya, fana. Kemudian baka dalam fana. Jadi kalau fana kondisional saja, dia mencapai kondisi tertentu, ya, hal fana, ya, itu kondisi. Tapi kalau baka fana ya selalu dalam kondisi fana. Nah, ini tadi 4 perjalanan. Pertama dari perjalanan manusia menuju Tuhan. Kedua nanti perjalanan dalam Tuhan. Perjalanan dalam Tuhan. Jadi sudah sampai di Tuhan dalam artian istilah ini, ya, sampai di Tuhan. Kemudian dia melakukan perjalanan dalam Tuhan untuk mencapai atau untuk memperoleh semua nama-nama Tuhan, ya, karena awal sampai misalnya kan tidak semua nama Tuhan diperoleh. Nah, nanti ya untuk menyempurnakan semua nama-nama Tuhan dia harus melakukan perjalanan dalam Tuhan. Nah, yang ketiga setelah ini bentuk tadi ini perjalanan kedua. Yang ketiga perjalanan dari Tuhan kembali ke makhluk. Jadi perjalanan kembali ke makhluk. Ada yang membatasi sebenarnya 3 perjalanan. Kembali ke makhluk itu maksudnya juga ya istilahnya bersama Tuhan, ya, dalam makhluk. Tapi ada yang tadi 4 ini, ya, yang 4 ini yakni kemudian perjalanan di dalam makhluk. Jadi perjalanan kembali ke makhluk, ketiga, keempat perjalanan dalam makhluk bersama Tuhan. Jadi dia sudah terwarnai dengan dimensi ilahiyah, ya. Jadi perjalanannya di dalam makhluk itu sudah berdimensi ilahiyah. Perjalanan dalam makhluk bersama Tuhan. Nah, inilah yang istilahnya para anbiya. Mereka ini adalah manifestasi dari bentuk perjalanan keempat ini, perjalanan dalam makhluk bersama Tuhan. Untuk apa sebenarnya? Ya, tentu untuk membimbing lagi manusia membawa kepada Tuhan. Kan sebenarnya kalau sudah sampai di Tuhan selesai bagi mereka, ya. Oleh sebab itu irfan amali atau tasawuf menjalankan program sair suluk dan melewati tahap-tahap, stasiun-stasiun serta mencapai kondisi-kondisi dan makam-makam untuk memperoleh ma'rifat dan derajat irfani sampai pada tauhid serta fana dan baka dalam fana, yang mana semua proses itu disebut sebagai tariqah. Ya, kalau sudah sampai disebut sebagai hakikat. Perjalanan untuk sampai itu disebut dengan tariqah. Ya, kalau sudah sampai ya dia mendapatkan hakikat. Jadi hal itu sebenarnya apa istilahnya? Sesuatu yang dirasakan, didapati oleh seseorang. Bisa saja bukan pesair sulit misalnya, ya. Dia tidak misalnya tahu itu apa pesair suluk, tapi bisa saja dia mendapatkan hal. Hal itu istilahnya suatu kondisi yang cepat, ya, yang terjadi pada seseorang, mempengaruhi dirinya secara cepat.
Ya. Jadi misalnya ada pembahasan hal mahabbah, cinta, ya. Jadi cinta itu termasuk hal. Jadi dia mengalami kondisi cinta. Kalau seorang sufi ya terlanda cinta ilahi, ya semua terlupakan. Ya, seseorang saja terlanda cinta majasi biasanya semua terlupakan. Ya, kalau cinta ilahi hakiki, cinta hakiki. Jadi semua cinta-cinta selain cinta ilahi itu semua cinta majasi. Cinta majasi sendiri bertingkat-tingkat. Tentu cinta majasi paling rendah adalah cinta hewani, cinta syahwani. Ya. Itu cinta yang paling rendah, seperti ketertarikan antara seseorang laki-laki pemuda dengan seorang perempuan, ya, wanita, gadis. Ini cinta paling rendah, cinta syahwani, cinta hewani. Ya. Dan apalagi kalau tidak istilahnya diatur dengan syariat, sesat. Ya, tidak benar. Dan ya istilahnya seperti itu, temporer sebenarnya. Karena ketika orang terlanda dengan sesuatu yang lebih kuat daya tariknya, itu bisa berpindah. Sebagaimana kita banyak temukan misalnya fenomena orang yang terlanda cinta majasi, ya dari satu ke satu berbeda-beda misalnya. Terjadi seperti itu. Tapi ya sama Tuhan ya cinta hakiki. Nah, jadi mahabbah tentu yang dimaksudkan di dalam Khair Suluk, yang hal itu ya cinta ilahi. Jadi ada orang didatangi pada kalbunya cinta sedemikian hingga terhadap Tuhan. Ya, boleh jadi misalnya dari titik ini dia start untuk selalu mencari kedekatan pada Tuhan. Jadi orang baik-baik tidak melakukan Khair Suluk, tapi tiba-tiba didatangi rasa cinta kepada Tuhan atau cinta kepada Nabi misalnya. Cinta kepada Nabi ini ya meskipun kategorinya cinta majasi, tapi paling tinggi derajatnya. Cinta majasi yang sangat tinggi derajatnya. Ya. Jadi cinta majasi kita semua paham majasi kan, yakni bukan hakiki, itu bertingkat-tingkat. Misalnya cinta anak pada ibunya majasi, tapi bisa saja bagus, ya. Cinta misalnya kepada ulama majasi, cinta kepada imam masih majasi, cinta kepada nabi masih majasi, tapi tingkatannya di mana ini misalnya dengan cinta pada mobil misalnya. Bisa saja cinta pada mobil atau cinta pada sebuah hobi misalnya, ya, ini semua di mana letaknya dan di mana letak cinta kepada yang maknawiyah, yang transenden, yang tidak material. Jadi cinta majasi bisa disusun, diurut antara cinta materi dengan cinta maknawiyah, ya. Tapi di dalam cinta materi tentu ada lagi tingkatan-tingkatannya, yang cinta ma'nawiyah terdapat lagi tingkat-tingkatannya, dan puncak cinta adalah cinta ilahi. Ya, seperti itu. Kita pun sebenarnya nanti pada tingkat tertentu ya cinta kepada istri misalnya, atau cinta istri kepada suami bukan karena suatu cinta berdiri sendiri, tapi cinta karena Tuhan, ya, Tuhan perintahkan kita cintai. Kan, ya, misalnya ayat suci Al-Quran mengisyaratkan kita, ya, untuk menikah supaya mawaddah, terjalin mawaddah. Mawaddah itu satu kata yang sama maknanya mahabbah. Mahabbah juga cinta, mawaddah juga cinta, ishq juga cinta. Ini semua cinta di dalam bahasa Arab yang kita artikan dengan bahasa Indonesia cinta saja. Jadi mahabbah, ya, ishq, mawaddah, ya, ini semua cinta. Kalau mawaddah bisa mungkin dimaknai ya cinta punya apa istilahnya? Kalau seperti Ahlul Bait kan pakai kata mawaddah, illa mawaddah fil qurba. Kata ayat suci Al-Quran kan terhadap nabinya. Qul, Tuhan memerintahkan pada nabinya kan, qul, ya. Qul
La as'alukum, saya tidak meminta upah padamu, ya, illa mawaddah, kecuali kecintaan, illa mawaddah fil qur'an. Ya. Berarti dari cinta majasi itu bisa berubah jadi cinta hakiki. Kalau misalkan cinta kita terhadap suami atau terhadap istri, tapi kita sandarkan ke ilahi, berarti itu bisa berubah nilainya dari majasi ke hakiki. Ya, jadi dia bisa mempunyai nilai, tapi bisa jadi jembatan kepada cinta ilahi. Ya, seperti cinta kita kepada Nabi, majasi, tapi karena kita cinta pada Nabi, maka semua sunnah-sunnah Nabi, semua apa yang dari Nabi itu menjadi jalan hidup kita, sehingga nanti akan memunculkan cinta ilahi, cinta kepada Tuhan. Ya. Itu mungkin masuk kategori perjalanan keempat itu. Yang mana itu? Perjalanan dari makhluk, dari Tuhan ke makhluk. Jadi untuk aktivitas kita itu adalah bentuk kecintaan kita kepada Allah, menghubungkannya. Ya, jadi pada dasarnya keempat itu justru mengajak. Jadi bagaimana yang keempat itu, yakni kita di tengah makhluk, tapi sebenarnya sudah tidak perhatian pada kehidupan makhluk ini. Cuma kita saja di makhluk karena ingin mengajak lagi mereka itu juga menuju Tuhan. Seperti pada Nabi, ya, mengajak sebenarnya menuju pada Tuhan dengan perantara syariat awalnya misalnya. Nabi itu selain membawa syariat juga membawa tarikat, tapi tarikatnya itu ya pada orang paling dekat-dekatnya saja yang bisa ya langsung. Ya, syariat sendiri sebenarnya tarikat, tapi ada lagi istilahnya di dalam batinnya lagi. Ya. Ya. Karena saya baca bisa Laila dan Majnun. Iya. Majnun itu kan simbol, ya, jatuh cinta, kemudian di tahap tertentu Laila datang karena ini ternyata dia bilang bukan Laila yang dicari, tapi ada hal yang lain. Berarti dia berubah cintanya tergeser. Jadi di dalam kisah Laila itu ada disebutkan bahwasanya ketika Laila sudah jatuh sakit dan hilang misalnya kebugarannya, hilang kecantikannya, keindahannya, dia nasihatkan pada siapa lagi namanya itu, ya, Majnun, bahwa cintailah yang tidak mengalami perubahan, ya, tidak. Kalau Laila yang kau cintai, nah Laila sekarang sudah seperti ini. Ya, tapi cintailah yang tidak mengalami sama sekali perubahan yang abadi. Sebenarnya itu cuma mungkin sebuah saja, menggambarkan simbol perjalanan menuju Tuhan kan. Jadi seperti itu. Ada yang bagus sebenarnya, filmnya Nabi Yusuf. Ya, filmnya Nabi Yusuf. Jadi Sulaihat di dalam kisah terakhirnya itu dia menemukan cinta ilahi. Ya, kan awalnya dia mencintai Nabi Yusuf. Dari awal cintanya kepada Nabi Yusuf secara lahir saja, materi saja. Materi karena kegagahannya Nabi Yusuf, kecantikannya Nabi Yusuf. Tapi perlahan-lahan mencintai Nabi Yusuf dari segi keakhlakannya Nabi Yusuf, ya. Nah, kemudian seterusnya akhirnya cinta itu tertinggalkan pun menemukan cinta ilahi. Ya, seperti itu. Jadi cinta majasi yang bermanfaat, ya, cinta majasi yang berfaedah adalah cinta majasi yang bisa menjadi jembatan pada cinta ilahi. Seperti itu. Kalau hal itu kondisi yang jadi bukan usaha, Ustaz. Bukan usaha. Jadi dia hal itu datang, sewaktu-waktu datang. Ya. Bukan hasil mujahadah, karunia dari Tuhan, pemberian dari Tuhan. Ya. Jadi ada juga istilahnya, makam juga pemberian dari Tuhan, tapi dia tidak diberi begitu saja, harus dulu berusaha. Ya, kita misalnya tidak bisa mendapatkan makam sabar, ya,
Kalau kita tidak bersungguh-sungguh, tidak melakukan riyadhah nafs untuk memperoleh makam sabar. Tapi kalau hal, ya itu dia diberi oleh Tuhan dan datangnya cepat serta perginya juga cepat. Jadi kalau bukan pesair suluk, biasanya datang dianggap biasa-biasa saja. Apa itu kalau misalnya begini? Biasa kita rasa dalam kondisi tertentu semangat sekali untuk beribadah. Apakah itu disebut hal juga? Ya, bisa saja misalnya dipengaruhi oleh ada namanya raja, tapi raja masuk kategori raja itu masuk kategori makam, atau misalnya qabd, Tuhan ya istilahnya rangkul kita, ya. Atau ada istilah beberapa hal itu ya masuk ke situ, misalnya misalnya uns itu keakraban dengan Tuhan. Boleh jadi itu percikan daripada hal uns, ya. Ya ini merasa ingin dekat dengan Tuhan sehingga terdapat semangat ibadah dan sebagainya. Ya, atau zauk juga perasaan lezat di dalam beribadah. Ada kondisi-kondisi begitu, itu bisa disebut hal lah, ya. Jadi kondisi-kondisi seperti itu. Pernah saya dengar materi jadi kalau katanya tiba masa itu memang berusaha untuk beribadah semaksimal mungkin, karena katanya itu bisa mempengaruhi hari-hari yang lain kalau sekiranya bisa dimaksimalkan kondisi datang itu semangat itu. Ya, secara akhlaki begini sebenarnya. Kalau misalnya kan kita punya rutinitas baca Quran, ya, itu jangan terlalu dibebani. Kita punya nafs, tapi harus disiplin baca Quran. Tiap hari harus disiplin baca Quran. Kalau nasihatnya kita punya aimah, baca 51 ayat sehari. Ya. Tapi bisa saja satu halaman lah kita baca satu hari. Jadi mulai itu anjuran para ulama akhlak kita membaca Al-Quran. Kalau masih di awal-awal baca Quran, ya satu halaman dibaca Al-Quran satu hari, ya. Nah, di dalam kedisiplinan kita baca Al-Quran ini ada kondisi-kondisi kita alami. Jadi bukan berarti kita harus cuma satu halaman. Nah, tergantung dari mood, kalau istilah yang ini, moodnya. Kalau misalnya baca memang satu halaman sudah merasa tidak tidak berkeinginan lagi, ya sudahlah, ya. Tapi kalau baca 2 halaman masih ingin, baca 3 halaman masih ingin, baca 4 halaman masih ingin, ya baca terus. Ya baca terus. Ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau lagi datang istilahnya gairahnya untuk ibadah, ya lakukan. Tapi kalau datang beratnya, yang wajib dilakukan. Atau seperti tadi itu, satu halaman saja cukupkan baca, tapi jangan tinggalkan baca Quran di dalam satu hari itu. Harus kita baca Al-Quran, minimalnya itu satu halaman. Yeah. Jadi hal itu dia cepat datang dan dia juga cepat pergi. Makanya di sini saya jelaskan di halaman 38, hal adalah suatu kondisi ruhani yang diperoleh tanpa mujahadah dan riyadah, serta datang dari sisi Tuhan yang dikaruniakan pada seorang hamba salik atau hamba saleh, ya, hamba saleh misalnya, hamba saleh. Kondisi ini cepat berlalu, karena itu disebut kondisi kilatan, ya. Sebagaimana fenomena kilat yang datang dan pergi dengan cepatnya. Kondisi ini bisa dalam bentuk huzn sedih, khauf takut, ishq cinta, syauq rindu, kabat ya itu dirangkul itu, ya, basat dilepas, ya, dan zauk
ya cita rasa yang dengan perantara terjemahnya sifat-sifat nafs menjadi hilang. Jadi kalau sudah terjelma maka itu menjadi hilang, sifat-sifat nafs menjadi hilang. Dan karena mendapatkan kekontinuan, ya artinya senantiasa kita peroleh itu. Jadi misalnya dapat hal, kalau dia sudah sayur suluk biasanya itu dapat hal, lantas dia bisa pertahankan hal itu. Kan dia cepat datang, cepat pergi. Tapi kalau dia bisa pertahankan, nah itu bisa berubah menjadi makam. Ya. Dan karena mendapatkan kekontinuan serta malaka, maka disebut dengan makam. Ya. Nah ini ada kita punya sumber, seperti misalnya kita merujuk di terjemah istilahat As-Sufiyah Abdul Razak Kashani. Karena itu makam adalah suatu hakikat rohani yang salik peroleh dari hasil mujahadah dan riadah. Jadi berbeda dengan hal makam, ya dia harus dilakukan dengan mujahadah baru kita bisa peroleh. Kondisi ini dalam diri salik bersifat tetap dan permanen. Ya, jadi misalnya kalau kita sayur suluk, makam itu ya istilahnya harus secara bertahap diperoleh. Kita misalnya tidak akan mendapatkan makam wara kalau kita tidak memasuki makam taubah dulu. Ya. Karena kita makam wara itu kan di atas, ya. Wara itu bukan lagi persoalan wajib haram, ya. Wajib kan harus dilakukan, haram harus ditinggalkan, ya. Tapi dia sudah lebih tinggi daripada itu, wara. Nah, sementara kalau makam taubah, ya apa yang istilahnya wajib ya harus dilakukan. Ya, dan kalau wajib pernah ditinggalkan, kalau taubah ya harus diganti. Ya. Kalau yang haram ya harus ditobati. Nah, paling beratnya itu yang Amirul Mukminin katakan, kalau daging kita ini pernah ditumbuhi karena makanan haram, harus dikempeskan dulu daging-daging itu yang haram itu. Enggak, kurang makan, tidak mampu, ya baru diganti dengan yang baru. Ya. Disinilah sayur suluk Islam tidak sama dengan yang lain, karena lahir itu sangat punya pengaruh terhadap batin. Sementara misalnya irfan kasib, ada istilahnya irfan kasib, atau di luar irfan Islami, ya kan tidak punya seperti itu tinjauannya. Tapi sepertinya ulama-ulama seperti ya rahib-rahib Kristen itu tidak minum juga Jadi mereka itu juga tidak minum hamar, tidak makan babi juga. Begitu kalian. Tidak tahu. Yang jelas tidak ada sayur suluk itu tanpa aturan. Ya. Jadi salah satu kekhususan dari makam yaitu dalam memasuki suatu makam berikutnya bersyarat dengan kemelekatan atau kemalakahan dengan makam sebelumnya. Jadi misalnya kita tidak bisa memperoleh makam tawakal kalau kita tidak lewati makam di bawah makam tawakal. Misalnya makam sabar, makam syukur, makam kana dan lain sebagainya, banyak. Ya. Dalam hal ini Mullah Abdul Razak Kashani mengatakan, apabila seseorang belum membuat malakah dirinya pada makam kana'ah, ya, maka tawakal tidak benar baginya. Artinya dia tidak akan mencapai makam tawakal. Dan apabila tawakal tidak dijalankannya serta tidak meresap pada nafsnya, maka dia tidak akan mencapai makam taslim. Jadi kana'ah, tawakal, taslim. Ya, jadi makam itu istilahnya pertama,
dia harus kita peroleh, dan kalau dia diperoleh itu juga harus sempurna dulu diperolehnya. Kan misalnya orang memasuki baru tahap awal makam tawakal, belum sempurna. Ya, jadi harus sempurna dulu makamnya itu, baru dia bisa beranjak kepada makam lebih tinggi seperti makam taslim dalam hal ini. Ya. Jadi makam adalah suatu derajat dan tingkatan yang telah dicapai secara ikhtiari oleh seorang arif setelah bertahun-tahun melewati segala tempaan, tazkiyah, penyucian diri dan segala kesulitan. Oleh karena itu secara umum makam itu sangatlah sulit untuk sirna dan hilang. Karena dia susah dicapai dan dia dijalani dengan penuh kesungguhan, penuh riada, mujahadah, makanya kalau dia sudah diperoleh juga susah untuk hilang. Dengan ungkapan lain, penderitaan dan kesulitan yang dijalani dan dialami secara terus-menerus dan bergradual, bertingkat-tingkat oleh seorang arif dan pesalik dalam praktek-praktek kezuhudan dan penghambaan telah mengantarnya pada suatu derajat khusus dan makam tertentu yang pantas baginya. Dan karena tingkatan-tingkatan serta tahapan-tahapan penyucian diri ini dilaluinya dengan upaya yang sungguh-sungguh dan kerja keras, maka makam yang telah dicapainya itu tidak akan turun dan sirna dengan mudah. Ya, tetap akan mengalami penurunan tentunya kalau misalnya dia mengabaikan sair suluk. Jadi ketika orang memasuki sair suluk, kekontinuan sair suluk ini yang bisa membawa dia dari makam yang satu ke makam yang lain, dan misalnya pencapaian makam bisa bertahan kalau dia tetap di dalam perjalanan sair suluk ini. Ya, kalau misalnya dia meninggalkan sair suluk, ya akan hilang makam tersebut. Ya. Nah, ini secara umum sudah kita ketahui. Misalnya di sini saya di halaman 40 sampai 41 saya muatkan jumlah dan tertib daripada hal dan makam dari beberapa pandangan arif. Misalnya Izzuddin Mahmud Kasani dalam kitab Misbahul Hidayah wa Miftahul Kifayah menuliskan 10 hal dan 10 makam secara tertib. Ya, yang masuk kategori ahwal atau hal itu mahabbah, syauk, mahabbah cinta, syauk rindu, girah, ada juga disebut girah, qurb haya, qurb kedekatan, haya malu, haya uns akrab intim, dan haibah, kabat dan basat, fana, baka, serta ittisal. Ittisal itu ketersambungan, kesatuan. Maqamat ada 10 juga. Taubah, wara, zuhud, faqr, sabar, syukur, khauf, raja, tawakal, serta ridha. Ini pembagiannya Izzuddin Mahmud Kasani. Nah, penulisan kita nanti tentang makam-makam dan hal itu mengikuti penyusunannya ini Izzuddin Mahmud Kasani ini, yaitu secara ininya tertibnya mahabbah, syauk, seperti itu. Kalau maqamat misalnya taubah, wara, zuhud, faqr, sabar, syukur, ini yang diikuti di sini. Ya. Kemudian Abu Nasr Sarraj itu mengutarakan 9 hal dan 7 makam dalam kitabnya Al-Luma. Ya, jadi ahwal qurb, dia qurb dulu, mahabbah, khauf, raja, syauk, uns, itminan, musyahadah, dan yakin. Kalau maqamat taubah, wara, zuhud, faqr, sabar, tawakal, dan ridha. Jadi ini yang kita lihat beberapa bentuk pembagian. Seperti juga ada Suhrawardi membawakan 10 hal dan 10 makam. Cuma dari segi tingkatannya berbeda dari yang pertama tadi Izzuddin Mahmud Kasani.
Kalau Suhrawardi ahwalnya atau halnya itu dimulai dari mahabbah, syauq, uns, qurb, haya, ittisal. Tadi kalau di sini terakhir ittisal, kalau di sini sudah ada ittisal, kabad, basat, fana dan baka. Makamatnya taubah, wara, zuhud, sabar, fakir, syukur, khauf, raja, tawakal dan ridha, mirip-mirip. Ya. Nah, ini pembahasan kita tentang hal dan makam. Ya, di sini ada penjelasan al-ahwalu mawahib wal maqamat makasib. Artinya apa? Hal itu adalah pemberian atau karunia, sementara makam-makam itu adalah hasil kerja, hasil usaha. Ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian ya ada lagi disebut makam dan manzil. Di sini saya tidak akan jelaskan secara panjang lebar. Makam sudah kita tahu. Manzil, apa itu manzil? Manzil juga seperti makam. Jadi ada orang tak membedakan antara makam dan manzil. Tapi ada membedakan. Kalau dia sementara masih dalam tahap perjalanan, itu disebut manzil. Tapi kalau dia sudah memperoleh kedudukan itu, sudah menetap, nah itu disebut makam. Itu perbedaan dalam tinjauan ini. Tapi ada yang tidak membedakan. Jadi kalau manzil itu masih proses, belum istilahnya sempurna. Masih dalam tahap perjalanan. Misalnya kita masih dalam tahap perjalanan bertobat. Tobat misalnya. Tobat, kita dalam perjalanan itu bisa disebut manzil. Tapi kalau sudah menetap, sampai pada kedudukan taubah, ya sudah menjadi makam, ya dia sudah menjadi makam. Nah, di dalam kitab Manazil As-Sairin namanya saja manazil, berarti manzil. Manazil itu jamaknya dari manzil, ya stasiun. Orang biasa terjemahkan stasiun, ya stasiun-stasiun. Kalau di dalam kitab Manazil As-Sairin itu ada 10 pembagian pokoknya, ya. Tapi setiap satu ada 10 kandungannya itu lagi, tahapan-tahapannya. Ya, misalnya 10 pokoknya itu ada disebut bidayat. Nanti di bidayat di sini, nah bidayat di situ ada 10 lagi dia kandungannya itu. Misalnya di sini saya ya di buku ini secara garis ini saja apa istilahnya? Secara simple ya dia muatkan. Ya, dia muatkan tapi dia tidak jelaskan detailnya ya, di dalam buku ini. Jadi dia hanya misalnya jelaskan saja secara sepintas. Ya, seperti misalnya di dalam tahapan bidaya di sini. Jadi bidaya dalam kitab Manazil As-Sairin. Nah, bidayanya di sini ada 10. Kalau di sini kan kita lihat bidaya saja, setelah bidaya ada abwab. Nah, bidayahnya itu didetailkan di sini dengan secara singkat di dalam kitab ini. Ya, itu terdiri dari yakza pertama, kemudian taubah, muhasabah, inabah, tafakkur, ya. Kemudian tadzakur, i'tisam, firar, riyadhah, sima. Ya, jadi bidayat itu memuat 10 ini, ya. Di dalam manzil itu ada lagi. Ya, di dalam ya pokoknya itu ada 10 lagi. Akhirnya terdiri dari 100 manzil. Jadi 100 stasiun kita harus lewati istilahnya sampai ke puncak. Ya. Ya. Dan yang paling pertama di bidaya yang harus kita dapatkan ada namanya yakza. Yakza yakni kesadaran. Yakni terbangunnya tentunya bukan terbangun dari tidur. Kalau yaksa terbangun dari tidur. Jadi kalau misalnya saya terbangun ya istaiqaztu minan naum. Saya terbangun dari tidur. Tapi yaksa di sini terbangun dari kelalaian. Terbangun dari mengurusi perkara materi. Ya, dari kelalaian terhadap kehidupan materi. Ya. Jadi itu yang dimaksudkan yaksa ya di dalam pembahasan ini. Jadi di sini tadi ada 10 ya, saya lupa sebutkan, saya sebutkan saja 10. Ya. Ada bidayat,
Kemudian ada abwab 10 lagi, muatannya itu abwab. Abwab itu sendiri artinya pintu-pintu, babun, jamaknya bidayat permulaan artinya itu. Abwab 10 lagi, muamalat 10 lagi, akhlak 10 lagi, usul 10 lagi, auda 10 lagi, ahwal 10 lagi, wilayat 10, hakaik 10 dan nihayat. Nihayat artinya akhir. Situ panami orang dan sudah pada perjalanan puncak. Ya, sudah perjalanan puncak. Nah, kalau kita di sini ada 10, ya, 10 ini tidak ada detailnya lagi 10. Jadi dimaksudkan inti-inti itu, 10 itu. Kalau yang tadi kita sebutkan ada taubah, wara dan seterusnya itu sampai puncaknya ridho. Ya, ridho itu puncaknya. Kalau sudah makam ridho itu merupakan akhir perjalanan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila radiyatan mardiyah. Jadi makam ridho. Ya, padkhuli fi ibadi, masuklah dalam kategori hambaku, padkhuli jannati, masuklah dalam surgaku. Makanya sampai makam ridho itu sudah menyaksikan surga-surga itu. Ya. Jadi seperti Haris, dan itu disaksikan dalam riwayat kita. Ada pemuda namanya Harisah bin Malik, ya, ditanya sama Nabi, ya, bagaimana kondisimu? Dia bilang, saya dalam kondisi yakin. Apa tandanya yakin? Ya, malam saya lewati dengan tidak tidur, artinya ibadah. Dan siang saya lewati dengan kehausan, artinya berpuasa. Ya, sehingga saya mendapati kondisi ini. Saya melihat arsy Tuhan dibentangkan, ya, dan seluruh penghuni surga dan neraka. Ya, kalau di dalam riwayat Ahlul Bait itu bahaya, karena kelanjutannya itu dia bilang, saya bisa kasih tahu satu persatu siapa di antara ini yang ada di neraka. Ada di antara seputar Nabi juga. Ya. Seperti itu kalau dalam riwayat Ahlul Bait. Jadi makam ridho itu sudah itu. Nah, ini tadi tentang makam dan manzil. Ya, jadi ini bisa dikata pembuka. Kalau kita mau ngaji, nanti misalnya mau ngaji yang aslinya, ya masuk ke Manazil As-Sairin itu. Kitab Manazil As-Sairin sudah kitab Sair Suluk, artinya Irfan Amali, yang itu aslinya kitab yang sekarang di ilmiah pembahasannya. Banyak yang membahas, seperti ada Risalah Kusyairiyah, ada tadi sini Al-Luma, ada siapa-siapa, tapi yang menjelaskan komplit itu sampai 100, ya, stasiun ini. Nah, itu kitab Manazil As-Sairin. Ya, dan ini bisa ngaji. Bisa kita ngaji kitab Manazil As-Sairin. Ya. Bahasa Arab. Kan itu penting belajar bahasa Arab, nikmatnya belajar juga itu kalau sorogan sebenarnya. Jadi kita bisa langsung tangkap juga dengan membaca kitab anunya tuh, teks Arabnya. Oke, sekian kita punya pertemuan sore hari ini. Insya Allah pertemuan berikutnya kita masuk pembahasan tentang hijab-hijab dalam Sair Suluk. Tentu kita harus mengenali hijab-hijabnya, baru kita memasuki pembahasan makam-makam. Apa saja hijab perjalanan? Ya, Sair Suluk. Ya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.